Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan apa itu aplikasi PTV Visim dan bagaimana cara mengoperasikannya. Aplikasi PTV Visim adalah paket perangkat lunak yang dapat mensimulasikan berbagai model arus lalu lintas secara mikroskopis. Visim menyediakan kemampuan animasi dengan perangkat tambahan besar dalam 3D, simulasi jenis kendaraan, yaitu seperti mobil penumpang, truk, kereta api ringan, kereta api berat, dan lain-lain. Untuk langkah pertama, yaitu kita menentukan lokasi di mana kita akan mensimulasikan lokasi tersebut. Untuk lebih mudahnya, kita dapat memilih PTV default lebih dahulu. Dan di sini kami memilih lokasi Kota Jambi. Tepatnya yaitu berada di Bundaran Tugu Keris, Kota Jambi. Kita akan membuat links pada Visim. Kita buka new project sehingga terlihat gambar peta pada ini. Kita ganti left hand traffic. Kemudian kita cari link, klik links. Kemudian kita tarik links pada ruas jalan dengan cara menekan tombol Ctrl plus A dan klik kanan, sehingga muncul link. Ganti ukurannya menjadi 4 sesuai dengan data dan mengganti nama jalannya, lalu klik OK. Kemudian klik OK. Kita akan mengubah bentuk jalan sesuai dengan geometri pada peta dengan cara klik Ctrl dan klik kanan, sehingga muncul titik kuning pada ruas jalan tersebut. Kita tarik sesuai dengan geometri jalan serta bundaran. Kita lakukan pada ruas jalan yang lainnya pada masing-masing lengan jalan. Kita lakukan pada lengan simpang yang lainnya lagi. Ukuran bisa berubah sesuai dengan kondisi jalan, lebar jalan sebenarnya. Setelah selesai, kita selanjutnya akan membuat konektor untuk menghubungkan masing-masing lengan simpang. Dengan cara kita klik pada satu ruas jalan dan hubungkan dengan ruas jalan yang lainnya.
tunggu hingga muncul konektor. Lane 1 berfungsi untuk belok kanan dan lane 2 untuk belok kiri. Sprint line kita gunakan 10. Klik OK. Lakukan pada konektor yang lainnya. Setelah selesai, kita akan membuat vehicle road pada jalan. Dengan cara kita mulai daripada satu ruas jalan ke jalan yang lainnya sesuai dengan arah pada jalan. Kita lakukan pada lengan simpang yang lainnya sehingga terbentuknya rute pada ruas jalan untuk kendaraan. Setelah semua selesai, kita lanjutkan dengan vehicle input. Buka menu vehicle input. Kita tentukan di mana peletakan volumenya. Lalu kita tentukan volume pada masing-masing jalan, ruas jalan, atau lengan simpang. Volume kendaraan ini dapat didapat dengan hasil survei ataupun imajiner. Di sini kita gunakan 1500, yang kedua 1000, yang ketiga 750, yang keempat 1000. Untuk menambah kendaraan, kita dapat menggunakan pada base data. Yang pertama kita klik 3 titik model statements, lalu klik add. Sehingga muncul tampilan seperti ini. Kita pilih vehicle, kemudian road, lalu kita pilih bike, scooter, lalu add statement to, klik OK. Kita ganti nama sepeda motor. Kita ke base data. Kita ke base data, kemudian cari distribution 2/3D model.
Kita naikkan dulu, lalu klik add. Kita ganti nama sepeda motor. Di sebelah kiri kita cari sepeda motor juga. Di sebelah kanan maksudnya. Lalu kita klik base data lagi. Base data vehicle type. Kita klik add. Kita kemudian cari sepeda motor, ubah car menjadi sepeda motor, klik OK. Kemudian kita tulis sepeda motor. Kita bisa mengubah di sini kapasitas kendaraan yang boleh melewati ruas jalan tersebut. Ini berdasarkan data maupun imajiner. Kemudian kita cari base data vehicle class. Kemudian kita cari sepeda motor. Kita ganti nama sepeda motor. Kita coba running. Sebelum itu kita simpan data tersebut. Bebas kita bisa menyimpan dimanapun, baik di C maupun di D. Kita buat folder. Kita penamaannya bebas sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian save. Kita tunggu hingga running. Kita gunakan 3D agar lebih mudah melihatnya. Terlihat dari runningan tersebut, kendaraan untuk sepeda skuter belum terlihat. Kita stop running. Lalu kita cari traffic vehicle composition. Kemudian muncul vehicle composition, kita lihat di sini. Kendaraan sepeda motor belum ditambah, kita tambah. Kendaraan yang ingin ditambah, klik add. Ada Hafai, bus, tram, amend tidak perlu. Kita ubah speed distance sesuai dengan keinginan atau data survei. Kita andaikan 40, 50, amend. Kita add sepeda motor yang tadi kita modelkan. Kita gunakan kecepatan 40. Di sini kita akan ubah perbandingan pada ruas kendaraan untuk kendaraan yang boleh
yang berada pada ruas jalan yang akan digunakan. Kita ganti nama jadi vSIM 1. Untuk penamaan bebas. Kemudian kita show list. Kita ubah dari vSIM 1 pada vehicle composition vSIM 1. Kemudian kita save, lalu running. Kita gunakan 3D biar lebih gampang untuk melihat. Sudah terlihat sepeda motor pada running ini. Terima kasih sudah menonton tutorial mengenai cara penggunaan link, vehicle input, vehicle route, dan base data untuk vehicle composition. Langkah yang selanjutnya yaitu kita akan menambahkan apil pada simpang Tugu Keris Kota Jambi. Untuk langkah yang pertama yaitu kita klik sinyal kontrol. Di sini sinyal kontrol. Kemudian kita pilih sinyal controller. Kemudian akan muncul kolom di bawah sini. Kita klik tanda plus add. Kemudian akan muncul Windows sinyal controller. Kita beri nama di sini Simpang Tugu Keris. Kemudian kita klik edit sinyal kontrol. Nah, setelah itu di sini akan muncul Windows Fix Time. Kemudian di sini kita beri nama lagi. Setelah itu kita klik bagian sinyal group. Kemudian kita klik add sesuai jumlah kaki simpang. Karena di sini ada 4 kaki simpang, maka kita add 4 kali. Kemudian kita beri nama sesuai arah agar memudahkan. Sini ada barat laut. Kemudian ada timur laut. Kemudian ada tenggara. Lalu yang terakhir ada barat daya. Setelah semuanya selesai, kita klik di sini plus. Dan di sini muncul masing-masing kaki simpang. Nah, di sini ada default sequence. Kita pilih yang red amber, green amber. Kemudian kita atur di sini waktunya 10 detik. Dan sama untuk yang lainnya. Kalau semuanya sudah kita atur, waktu durasi lampu merahnya, kemudian kita klik sinyal program. Nah, sinyal program ini kita klik add lagi dan muncul seperti ini. Kita klik di sini 2 kali.
Nah, kemudian akan muncul time sequence seperti ini. Kemudian kita di sini atur waktu cycle time atau waktu keseluruhan. Untuk waktu keseluruhan kita atur saja 240, yaitu per masing-masing kaki simbang akan mendapatkan cycle time 60. Karena ada 4, jadi kita kali 60 kali 4 jadi 240. Kemudian di sini kita geser agar 0. Baik, setelah kita geser, kita atur waktu hijau agar 60, karena per masing-masing simbang tadi 60. Kemudian sama juga yang untuk yang lainnya. Karena 60, kita tambah 60 lagi agar jadi 120. Jika sudah, kita lagi bawahnya. Usahakan waktu kuning ini jangan waktu amber red, merah, agar tidak bertabrakan. Karena tadi 120. Oh maaf, ini salah. Seharusnya di sini. Karena ini waktunya 120, kita tambahkan 60 lagi jadi 180. Dan yang terakhir tinggal kita tarik saja yang waktu awal agar tepat di 180. Seperti ini kira-kira. Kalau sudah, langsung saja kita close dan akan muncul save. Kita klik yes dan di sini kita klik OK. Setelah kita mengatur waktu apel, kemudian kita akan memasang apel tersebut pada simbang-simbang, pada kaki simbang. Kita klik sinyal head di sini. Kemudian di sini kita klik pada masing-masing kaki simbang. Saya klik yang bagian barat laut terlebih dahulu. Klik kanan. Klik kanan, kita akan muncul add new signal head. Kita klik dan akan muncul tanda seperti ini dan muncul Windows sinyal head. Karena tadi barat laut sudah benar, di sini barat laut. Untuk namanya juga kita mungkin kasih nama juga barat laut. Kemudian klik OK. Mohon diperhatikan di sini ya, karena satu lajur, jadi mungkin nanti yang akan berhenti hanya di satu lajur sini saja. Karena kita akan buat apel untuk 2 lajur, maka di sini kita juga tambahkan kembali untuk lajur yang kanan. Add new sinyal head. Dan kita pilih seperti tadi sama barat laut.
dan kita klik OK kembali. Untuk yang barat laut sudah. Sekarang kita bergeser ke timur laut. Kita klik kanan kembali di sini. Karena kita di timur laut, kita pilih yang timur laut dan tulis nama seperti biasa dan klik OK. Dan untuk lajur sebelah kanannya atur lagi timur laut. Kita klik OK lagi dan kita bergeser yang ke sebelah tenggara. Di sini kita klik sinyal head lagi, add new sinyal head. Kemudian di sini klik, karena di arah tenggara kita klik tenggara dan beri nama tenggara. Untuk lajur yang sebelah kanan juga sama. Dan kita bergeser ke barat daya. Kita klik kanan di sini, add new sinyal head. Kemudian kita pilih barat daya, sesuaikan namanya juga. Untuk lajur yang sebelah kanan juga sama. Kita klik OK. Jadi di sini sudah ada 4 kaki simpang yang sudah diberi apil. Langsung kita coba saja untuk running. Kita save. Nah, jika waktu jika lampu antara kaki simpang yang satu dengan yang lain sudah tidak sama, misalnya waktu lampu hijau hanya ada satu kaki simpang, maka ini sudah berhasil. Saya lihat di sini juga sudah berhenti. Ini waktu kuning dan berganti ke hijau sebelah barat. Mohon maaf, maksudnya timur laut. Dari barat laut ke timur laut. Kita cek kembali apakah ada lampu yang berwarna hijau dalam 2 kaki simpang. Jika ada 2 kaki simpang yang berwarna hijau, berarti ada kesalahan. Kita kuning, bergeser ke tenggara. Kita lihat tenggara sudah hijau, berarti di 3 simpang ini 3 kaki simpang ini sudah berhasil. Tinggal kita lihat di sebelah timur barat daya, maksud saya. Kita menunggu bergeser. Kita lihat sudah kuning di sini. Kemudian di sini sudah kita lihat berubah jadi hijau. Berarti kita katakan semua apil di kaki simpang ini sudah berhasil. Demikian, kita lanjut ke langkah berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat atau mengaplikasikan public transport di Indonesia. Kita ambil tools public transport lain, lalu kita kontrol ke kanan di jalan kita. Kita akan mencoba dari arah barat ke timur. Tinggal diklik kiri saja, nanti akan langsung muncul seperti ini. Untuk vehicle type-nya kita bisa menyesuaikan membuat jalur bus dan halte bus, maka kita menggunakan bus. Kita menggunakan kereta api, bisa menggunakan tram. Untuk desainnya sendiri bisa diatur sesuai keinginan atau sesuai kata. Kita kasih aja 12, dan di time kita masuk sini, klik kanan di sini dan generate time. Dan untuk rate-nya ini kita kasih 100. Ini adalah berapa detik sih jarak antara bus, berapa detik sekali busnya datang. Kita kasih 100 detik, dan karena kita ininya 12 atau 13 kendaraan di perbandingannya. Dan untuk okupansi ini yaitu jumlah kendaraan, jumlah penumpang di dalam suatu kendaraan. Kita berisinya 25, dan nanti akan muncul seperti ini otomatis. Ini ada 13 kendaraan. Dan kita beri nama bus. Oke. Setelah itu kita membuat operating busnya. Kita masuk ke public transport dan kita public transport stop, kontrol ke dalam di daerah yang kita inginkan, nomor ke. Jadi kita tekan OK saja. Ini untuk panjangnya bisa menyesuaikan yang public umumnya. Kita misalkan di sini dan setelah itu kita klik di jalurnya, kita bikin add debit. Setelah itu kita tarik, klik kiri, tarik dan sesuaikan arah jalan untuk memelintir busnya. Dan setelah itu tambahkan add platform add key live, karena kita membuat untuk waiting areanya. Dan untuk waiting areanya bisa disesuaikan dan diusahakan jangan sampai ada celah di antara area dan pemberhentian busnya. Setelah itu kita klik kiri 2 kali area. Dan kita duplicate, kita tarik. Kita bisa di public transport, dan elevator ini bisa kita ubah ya sesuai keinginan kita. Dan kita klik sekali lagi. Ini adalah ruang bebas. Kita namakan ruang bebas. Setelah itu kita masuk lagi ke public transport lain dan klik
2 kali nanti akan muncul seperti ini. Dan ini adalah untuk pintu keluar masuk. Kita pengen yang dari kanan atau dari kiri, karena kita jalurnya Indonesia ya, menggunakan sebelah kiri, jadi haltenya sebelah kiri, kita menggunakan itu untuk masuknya sebelah kiri, dan sebelah kanan ini kita akan centang. Ini kita centang aktif, dan ini adalah persentase turunnya penumpang di halte kita ini. Rasanya 90% ya. Kita oke. Dan setelah itu kita masuk ke pedestrian, ke area. Membuat area terlebih dahulu. Ini bebas saja ya. Ingin untuk apa? Keinginan. Oke. Dan kita hubungkan area. Oke, kita pastikan tidak celah antara ini semua. Setelah itu kita akan menambahkan dari ini ke ruang bebas, dan dari ruang bebas ke waiting area. Setelah itu juga dari sini jangan lupa kita tambahkan juga dan dari ruang bebas ini. Itu kita menambahkan pedestrian import ke jumlah banyaknya penumpang kita ya. Di sini tinggal kontrol klik kanan saja, dan ini ada volume, kita ubah sesuai dengan data atau kebutuhan kita yang menggunakan 200, dan di sini juga 200. Sudah selesai. Begitu cara singkat pengaplikasian atau pembuatan halte ya, public transport kita di aplikasi Vsim. Dan ini tinggal kita running dan kita bisa melihat mau trigger. Oke, sekian penjelasan singkat. Baik, di sini kita akan melanjutkan tutorial Vsim dari geometri yang kita buat, yaitu simpang Tugu Keris di Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat ruang parkir. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa parkir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu parkir on street atau on street parkir, yaitu parkir yang mengambil tempat di sepanjang jalan dengan atau tanpa melebarkan jalan untuk pembatas parkir. Nah, mari kita lihat bagaimana parkir on street tersebut. Di sini saya sudah mendownload gambar tadi untuk memberikan kita gambaran. Nah, ini bisa kita lihat. Ini biasanya banyak terdapat pada wilayah-wilayah pasar. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu off street. Nah, ini dia contoh gambarnya untuk off street sendiri, yaitu adalah parkir
yang cara menempati peralatan parkir tersebut di luar badan jalan, baik di halaman terbuka atau di dalam bangunan khusus untuk parkir. Nah, ini biasanya terdapat pada mal-mal tertentu yang biasanya memiliki wilayah yang lebih luas. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk yang pertama kita akan mencoba untuk membuat parkir dengan jenis on street atau parkir di tepi jalan. Baik, bisa disimak. Yang pertama kita akan mengambil ruas jalan pada bagian ini. Ya, ini jalan bundaran Kota Baru. Kita akan ambil contoh pada jalan ini. Yang pertama yaitu kita harus membuat yang namanya split link here. Nah, kita klik itu terlebih dahulu untuk memberikan segmen-segmen atau batas pada jalan. Nah, misal kita ambil jalan ini, kita klik kanan, lalu kita klik split link here. Kita klik, lalu kita klik OK. Nah, maka jalan ini sudah terbagi menjadi beberapa bagian atau segmen. Nah, ini salah satu segmennya. Nah, ini kita klik kanan lagi, lalu kita klik add lane left. Ini untuk menambahkan lajur pada kiri dari bagian jalan ini. Kita klik add lane left. Nah, kita sudah memiliki lajur baru. Lalu kita buatkan konektor penghubung untuk jalan ini. Seperti biasa, kita klik link terlebih dahulu, lalu kita buat konektor seperti yang di awal. Nah, penjelasan di awal. Kita di split ini kita buatkan 2 atau 3. Ini bisa disesuaikan. Hal ini berfungsi untuk memberikan untuk merapikan lengkungan dari jalan. Kita klik. Nah, bisa dilihat ini sama juga kita buatkan konektor sebagai penghubung. Nah, karena di sini supply-nya juga sudah otomatis, kita klik OK. Kita rapikan sedikit ya. Sudah kita buat. Sekarang langkah terpenting untuk membuat yaitu kita mengklik di sini di network object, kita cari parking lots. Nih, kita klik kanan, klik kiri misalnya. Maaf. Klik kiri. Lalu di sini kontrol, klik kanan. Tahan untuk menyesuaikan. Lalu lepas. Nah, di sini akan kelihatan length, ini panjang dari parkir tersebut, kita mau berapa meter bisa kita sesuaikan. Ini saya pakai sesuai dengan apa yang sudah kita terapkan pada jalan ini. Selanjutnya untuk length of each space. Nah, di sini kita bisa atur berapa panjang parkir per masing-masing ruang parkir. Ini saya pakai 4 meter saja. Lalu kita klik OK. Itu kita beri nama dulu parkir 1 untuk mempermudah. Parkir on street 1. Kita klik OK.
Ini bisa kita atur kembali. Oke, kita sudah memiliki ruang parkir. Selanjutnya kita membuatkan rutenya. Lalu kita berpindah pada network object, tepatnya pada vehicle route. Ini kita bisa letakkan dimanapun. Nah, dari sini saja, tidak terlalu jauh. Klik kiri kontrol tahan, ke kanan kontrol tahan Ustaz. Tekankan sampai di parkir habis. Ke sini. Ke sini. Kita klik kiri. Lalu kita klik di luar. Maka vehicle route di sini sudah ditambahkan kembali, vehicle routing dan decision. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan itu di all vehicle type. Nah, jika kita memang memberikan semua jenis kendaraan untuk memarkir, nah kita biarkan saja centang ini. Jika kita mau mengatur, kita uncentang ini, lalu kita pilih mana yang mau kita berikan. Apakah ini parkir khusus atau tidak. Jika kita memang ingin memberikan hanya untuk kendaraan mobil atau car, kita bisa klik ini, maka otomatis untuk car saja. Nah, saya ingin untuk all vehicle types, jadi seluruh kendaraan akan bisa memarkir di sini. Kita lepaskan ini. Jadi semua kendaraan akan bisa memarkir di sini. Baik, sudah. Sekarang kita membuat lagi vehicle route. Tapi di sini harus kita atur jenis vehicle rutenya, yaitu parking lots. Ini bisa kita zoom sedikit. Batas untuk parking lotnya perlu kita perhatikan ya. Untuk parking lotnya kita bikin juga seperti dengan vehicle route tadi, tahan. Namun di sini hanya batasnya sampai sini, sampai batas parkir paling ujung. Kita klik kiri. Kita ulangi, sekali lagi saya ulangi caranya. Ini kita lepas. Kita sudah atur parking lots. Kontrol, klik kanan, arahkan ke ujung. Selanjutnya, setelah membuat vehicle route static, sekarang kita akan membuat vehicle route untuk parking lot-nya. Nah, di sini harus perlu diperhatikan, yaitu batas parking lot-nya. Kontrol, klik kanan, kita ikuti sampai pada batas ini. Lalu kita klik kanan kembali. Bisa ditambahkan. Nah, sesudah ini saatnya kita running atau play untuk melihat bagaimana kerja dari parkir on street tersebut. Kita lihat banyak kendaraan yang memarkirkan kendaraannya.
parkir on street telah berhasil di running. Baik, untuk selanjutnya yang kedua yang akan kita bahas yaitu parkir off street. Kita akan mengambil lajur bagian ini. Baik, kita akan membuat parkir off street. Jadi kita akan memisalkan wilayah sini adalah di sini akan kita buatkan parkir untuk menuju ke permukiman ini. Baik, yang pertama yang kita buat itu kita pilih dulu di network editor, yaitu pilihan ini, create car park yang bertulisan yang berlambang P, tulisan putih ini. Kita klik terlebih dahulu, lalu kita di sini kita klik kontrol, lalu klik kanan, kita sesuaikan. Maka akan keluar option-option yang bisa kita atur di dalamnya. Nah, ini ada dead end mine, land width ini adalah panjangnya, ya kita sesuaikan nantinya. Nah, yang terpenting itu ya di sini di create park space. Kita mau membuat parkir di kanan dan di kiri sebuah lajur, atau cuma di kanan atau cuma di kiri. Nah, kita lihat ini untuk left dan right. Jadi di sini berarti ada dua, di kanan ada, di kiri ada. Kalau kita on left only, nah, hanya di kiri saja. Kita on right only, hanya di kanan saja. Jadi saya akan contohkan yang left dan right. Berarti ada dua. Setelah itu kita atur angle-nya. Jika kita ingin mengatur angle-nya, angle ini berarti sudut kemiringan parkir. Ini 90 derajat berarti dia lurus ya. Kalau kita coba memakai 45 derajat. 45. Di sini juga kita ingin 45. Nah, rekan-rekan lihat, ini parkir memiliki kemiringan. Ya. Di sini juga bisa kita atur kecepatan kendaraan saat menuju parkir. Kita gunakan 20 kali 20. Nah, di sini kita juga bisa park rate, ini artinya bagaimana rata-rata parkir yang berada saat kendaraan lewat. Jika 100%, maka setiap kendaraan yang lewat di sini akan full parkirnya. Kita gunakan cuma 60% saja. Ini juga untuk durasi parkirnya kita gunakan 20/20. Durasi proyeksi ini bisa kalian sesuaikan dengan data yang kalian miliki maupun dengan data existing maupun dengan data sekunder yang kalian miliki. Ini kita klik centang hijau. Udah. Selanjutnya kita membuat konektor dengan lajur ini ya. Kita klik link, klik kiri link. Sini dapatkan, tahan, gabungkan ke sini. Kita lain bisa kita lebihkan jadi 5 atau 6, silahkan sesuaikan untuk merapikan belokan. Nah, ini yang dimaksud sebenarnya itu, jadi belokan itu jadi rapi. Sini juga link ya, ini klik kiri tahan kontrol, klik kanan tahan kontrol, bisa gabungkan di sini. 25. Oke. Nah, maka sudah terdapat
parkir off street. Nah, sekarang kita akan membuatkan vehicle rutenya, atau sebelumnya kita perhatikan dulu garis ungu ini. Garis ungu ini harus kita tarik ke belakang karena ini berfungsi sebagai vehicle rutenya. Kita tarik ke belakang sampai sini saja. Nah, lalu kita klik yes to all. Setelah yes to all, kita klik kanan ini juga, lalu kita show in list. Nah, ini sudah terlihat 10%. Nah, untuk all vehicle types, karena tadi untuk parkir on street kita mencoba untuk semua jenis, jadi kita di sini kita coba untuk beberapa jenis kendaraan saja. Misal saya ingin menggunakan car dan juga bus ya. Car dan sepeda motor. Oke. Jika sudah parkir off street ini, sekarang kita bisa running. Perhatikan kendaraan. Nah, ini ada mobil yang parkir. Nah, ada sepeda motor juga yang parkir. Kita lihat. Berarti parkir off street telah di running dan telah berfungsi. Demikian, terima kasih atas perhatian. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya yang sebesar-besarnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tutorial video VSim, yaitu bagaimana cara pembuatan marka, bagaimana cara pembuatan rambu, dan bagaimana cara pembuatan dan penggunaan 3D models. Secara singkat, dari network object kita bisa melihat di sini ada beberapa simbol. Yang pertama, pavement marking, yaitu fitur yang digunakan untuk membuat marka jalan. Yang kedua, 3D traffic signal, yaitu fitur yang digunakan untuk pembuatan rambu lalu lintas. Dan yang ketiga, statistik atau static 3D models, yaitu fitur yang digunakan untuk penggunaan dan pembuatan 3D models. Baik, maka kita lanjut aja pembuatannya, yaitu pada Jalan Bundaran Kota Baru. Yang pertama, kita pembuatan atau tutorial pembuatan marka jalan. Di sini pertama kali kita klik pavement marking yang ada di network object sebelah kiri ini, network object. Dan di sini kita klik pavement marking sampai warna kuning. Kemudian ini bisa tunggu. Kemudian kita di sini bisa klik kanan, add new pavement marking. Ini maka di sini akan keluar fitur seperti tanda panah, dan di sini juga ada tipe-tipenya arrow, panah, diamond line, U-turn, roundabout use, dan zebra crossing. Maka kita akan untuk Jalan Bundaran Kota Baru ini, yaitu penggunaan marka jalan zebra cross. Sebelumnya, untuk pembuatan zebra cross ini kita terlebih dahulu membuat links atau jalan dulu, karena zebra cross ini melintang pada jalan. Kita bisa dengan kontrol dan klik kanan panjang gini, maka akan keluar seperti ini. Lalu kita klik OK. Yang ini kita pindahkan saja ke sini. Kita sesuaikan dengan panjang jalan yang ada.
Lalu kita klik pada link ini. Kemudian kita kembali ke fitur pavement markings, di mana sini bisa dengan kita klik CTRL plus dengan klik kanan yang ada di mouse, atau juga bisa dengan klik kanan baru add new pavement marking. Karena di sini kita akan membuat zebra cross, maka pada tipe pavement marking ini kita mengklik zebra crossing dan seperti ini dan klik OK. Lalu untuk ininya kita sesuaikan dengan jalannya. Dan zebra cross telah selesai dibuat. Di situ juga bisa kita menggunakan marka jalan sesuai dengan yang ada di kota kita masing-masing. Kemudian yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang pembuatan rambu lalu lintas. Dengan cara kita mengklik 3D traffic signal, di sini kita akan memilih di mana lokasi tempat penentuan akan dilakukannya atau penempatan dari rambu tersebut. Kita bisa dengan CTRL plus klik kanan pada mouse atau juga dengan klik kanan dan add new 3D traffic signal. Seperti ini. Dan adanya keluar fitur editan pada sini, yaitu berbentuk tiang. Untuk melanjutkannya, kita klik saja tiang ini. Kemudian untuk selanjutnya kita klik ini add arm untuk tiang apilnya. Dari fitur signal pada ini ada juga untuk tiang-tiangnya tipe-tipenya. Yang pertama single frame, seperti ini yang bisa kita lihat pada monitor layar kita yang lurus melintang ini ya, dan double frame. Dan maka saya di sini akan menggunakan single frame method. Setelah ada pembuatan tiang, karena kita ingin membuatkan tiang apil, maka selanjutnya yang perlu kita kerjakan yaitu di sini add signal untuk keluarnya seperti ini, dan telah tersedia ini signal propertiesnya. Di tipe pada signal properties ini ada private transport seperti yang ada pada di layar. Yang kedua, yang horizontal 1, ini tergantung dengan layout yang kita inginkan ya, sesuai dengan yang ada di jalan kota kita masing-masing. Baru pedestrian bike atau rambu untuk pejalan kaki dan public transport. Maka saya di sini akan menggunakan private transport. Untuk memindahkan dari apil ini bisa kita menggunakan move pada di samping kursor ini. Move, kita klik saja ini, geser kanan kiri atas bawah bisa kita gunakan. Saya meletakkan untuk ini di sini, dan kemudian saya menambahkan satu lagi signalnya. Horizontal. Nah, seperti ini. Maka signal atau tiang apilnya sudah selesai digunakan. Karena ini kepanjangan, untuk tiangnya bisa kita kondisikan dengan cara pengurangan
panjang atau length ini. Kita bikin saja 3 meter ya. Oke. Maka di sini akan berkurang seperti ini dia. Ini kita geser saja ke sini. Baik. Oke, dan bisa kita lihat di sini. Untuk mensejajarkannya kita bisa klik sini. Baik. Untuk melihat proses pekerjaan yang telah kita lakukan bisa dengan cara lihat dengan ini. Klik bagian di atas Network Editor. Nah, seperti yang kita lihat, tiang rambu apelnya sudah selesai dibuat. Dari fitur 3D traffic signal ini juga kita bisa menggunakan pembuatan rambu lalu lintas ataupun lampu yang ada di jalan. Mari kita coba dengan Ctrl plus klik kanan atau dengan klik kanan Add New Traffic Signal. Di sini udah ada dengan batang tiang tadi. Yang pada awalnya kan untuk membuat tiang apil kita kan menggunakan add arm dan add signal. Maka selanjutnya kita membuat rambu yang lainnya seperti add sign. Di sini udah ada keluar contoh rambunya. Kita tinggal memilih bentuk yang kita inginkan. Untuk rambut tersebut, ini shape. Ada rectangle yang persegi 4 atau segi 4 ini. Dan circle, bulat. Segitiga, pentagon, oktagon, dan diamond. Maka kita menggunakan circle saja yang bulatnya. Untuk warna ini kan hijau. Untuk mengganti warna tersebut kita bisa klik color. Sini ini untuk background belakangnya. Atau biru. Kita buat biru saja, oke. Maka dia akan keluar biru. Dan untuk logo ataupun gambar yang ada pada rambut tersebut kita bisa memilih tekstur dengan cara klik di sini. Maka keluar berbagai macam rambu yang akan kita pilih. Sebagai contoh, saya memilih dengan ini. Klik 2 kali dan keluar seperti ini, hingga kita klik OK. Hasil yang telah kita kerjakan udah nampak di sini dengan adanya kotak dan warna biru dan hijau ini. Berarti pekerjaan kita udah keluar ataupun udah selesai untuk pembuatan rambu. Kemudian saya akan mencoba lagi pembuatan lampu jalan. Seperti biasa dengan klik kanan Add New 3D Traffic Signal tadi dan klik ini lagi, dan kita untuk add light untuk pembuatan lampu jalan. Seperti bisa kita lihat ini lampunya. Untuk panjang lampu dan ketinggian lampu serta posisi lampu bisa kita atur melalui adanya beberapa fitur yang ada di sebelah ini yang bisa kita edit seperti length, relative position, dan sebagainya.
Ini sebagai contoh saja ya. Kita menggunakan lampunya di sini. Ini bisa kita letakkan di sini untuk rambunya tadi. Untuk memperbanyak lampu, kita bisa dengan CTRL plus dengan C atau mengkopinya. Dan kita klik di sebelahnya ini dengan CTRL V untuk paste. Seperti ini dan bisa keluar. Tinggal kita atur saja bagaimana lampu sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk pembuatan marka, rambu lalu lintas seperti apil, rambu jalan, dan lampu jalan sudah selesai. Maka selanjutnya kita penggunaan 3D models, yaitu digunakan seperti membangun bangunan, pepohonan, ataupun tanaman untuk memberikan kesan yang hidup pada VSim ini. Mari kita coba untuk pembuatan statistik 3D models-nya. Yang pertama kita menentukan dulu daerah mana yang perlu kita letakkan bangunan tersebut atau pemberian tanaman tersebut. Sini kita bisa klik kanan, add new statistic 3D models, atau dengan CTRL plus klik kanan juga pada mouse Anda. Setelah penggunaan klik kanan tersebut keluar fitur seperti ini, maka selanjutnya kita dengan klik open directory of default models. Di sini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Seperti bangunan ini, airport, hotel, rumah, kantor, dan sekolah. Ini untuk infrastrukturnya, kursi ada juga. Maka saya di sini akan memilih pertama kali yaitu buildings atau untuk pembangunan. Kita bikin perumahan saja. Setelah itu kita klik buka. Di sini untuk adanya bangunan, untuk pemilihan angle ataupun posisi bangunan tersebut bisa kita mengaturnya di Yaw Angel. Ini karena posisinya masih seperti ini, kita bisa mencoba mengedit kembali pada hal yang pertama tadi. Baik, seperti yang bisa kita lihat dari sini, untuk posisi rumah telah selesai kita atur. Maka selanjutnya untuk memperbanyak ataupun menambahkan rumah atau bangunan lagi, bisa kita dengan CTRL plus C. Dan di sebelahnya kita bisa klik CTRL plus V atau dengan cara mengcopy paste-nya. Ini dan kita atur saja posisi rumahnya. Kemudian kita mencoba lagi fitur 3D models-nya yang lain dengan cara klik kanan, add new statistic 3D models, dan keluar lagi seperti ini. Untuk fitur-fitur
fitur-fiturnya. Kemudian kita open directory of default models, dengan baru kita mencari atau menambahkan tanaman misalnya. Baiklah, saya sini akan mencoba menambahkan pepohonan saja. Nah, seperti ini. Ini gambar tanamannya. Dan kemudian kita klik OK. Kita letakkan saja di sini untuk menambahkan kesannya biar lebih hidup. Untuk memperbanyak lagi seperti sebelumnya, bisa kita copy paste saja dari tanaman tersebut. Ini klik tadi tanaman, Ctrl plus C, kemudian kita klik lagi di sampingnya dengan mempastenya dengan Ctrl plus V. Seperti ini untuk langkah yang lebih mudahnya. Nah, di sini ada juga seperti kalau kita ingin menambahkan masyarakat ataupun gambar masyarakatnya, bisa kita klik tadi, klik kanan, add 3D statistic 3D models, baru open directory of default models, kemudian pedestrian, pilih yang Anda inginkan, apa yang ingin Anda tambahkan. Ini seperti contoh, saya membuat satu saja untuk masyarakatnya ya. Klik ini, kemudian buka. Nah, seperti ini orangnya, dan kita letakkan saja untuk di sini ya. Ini tadi rambu ya, rambu. Saya cari, di sini dia ada orangnya kecil. Oke, ini bisa kita pindahkan. Contoh saja di sini, dia mau pindah zebra cross kan, tidak zebra cross yang barangkali dia mau nyebrang, bisa kita pindah, klik sini saja. Baik, mungkin penggunaan pavement marking untuk rambu, untuk marka jalan, 3D traffic signal, untuk pembuatan apil seperti tiang apil ini, rambu ini, dan tiang lampu jalan. Kemudian statistik 3D models, yaitu pembuatan bangunan untuk menambahkan kesan lebih hidup seperti bangunan sekolah, perumahan, rumah sakit, bandara, dan sebagainya. Dan juga bisa kita buat seperti pepohonan, dan ada juga bisa kita menambahkan masyarakat juga di situ. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan tutorial VSIM pada bagian validasi dan kalibrasi. Langsung saja pada tutorialnya. Pada bagian validasi ini, pertama-tama kita akan mengecek pada menu link. Klik kanan pada menu link, kemudian klik show list. Dapat kita lihat telah tampil jalan-jalan yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian dapat kita lihat juga link behavior type-nya. Kita dapat mengecek apakah jalan yang telah kita buat sesuai atau tidak.
Kemudian kita cek pada bagian konflik areanya. Caranya sama seperti tadi, klik kanan, kemudian show list. Nah, di sini dapat kita lihat area-area jalan mana saja yang mengalami konflik. Kemudian kita lanjut pada menu signal head. Caranya masih sama seperti tadi, klik kanan, kemudian show list. Nah, di sini kita dapat melihat signal head yang telah kita buat, yaitu dari arah barat laut, timur laut, tenggara, dan barat daya. Kemudian kita juga dapat mengecek pada bagian vehicle input. Di sini kita dapat melihat jalan yang telah kita buat. Kemudian kita juga dapat melihat volume jalan yang telah kita berikan, yaitu pada Jalan Bundaran Kota Baru 1. Volume kendaraannya adalah 1.500. Kemudian pada Jalan Bundaran Kota Baru 2, volume kendaraannya 1.000. Kemudian Jalan Bundaran Kota Baru 3, 750. Dan Jalan Bundaran Kota Baru 4, 1.000. Baik, kita sekarang akan mengecek pada bagian vehicle route. Pada bagian vehicle route ini, caranya masih sama seperti tadi, klik kanan kemudian show list. Kemudian akan muncul menu statis. Kita klik pada bagian statis. Kemudian kita juga dapat mengecek pada bagian lainnya, yaitu partial route dan selanjutnya. Kemudian kita dapat mengecek pada bagian parking lot. Nah, di sini telah ditampilkan rancangan area-area parkir yang telah kita buat sebelumnya. Pada menu ini dapat ditampilkan kapasitas parkir dan lain-lain. Kemudian kita juga dapat melihat public transport stop, dan juga kita dapat melihat public transport lane. Di sini kita dapat melihat jalur bus yang telah kita rancang. Dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan memasuki pada bagian kalibrasi. Pada bagian kalibrasi ini, kita langsung klik pada base data. Kemudian klik driving behavior. Setelah muncul menu bar seperti ini, kita klik pada tanda plus atau add. Setelah keluar menu seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat nama, yaitu saya berikan contoh, saya memberikan nama Jambi.
dengan menu-menu yang ada di atas ini, kita dapat merubah perilaku pengemudi. Kita lihat pada menu Car Following Model. Untuk Car Following Model ini adalah berfungsi untuk pengatur jarak aman pada pengemudi. Yaitu yang pertama adalah Average Standstill Distance. Kita memberi jarak 2 meter. Kemudian Additive Part of Safety Distance, kita akan memberikan jarak 0,6. Dan pada Multiple Part of Safety Distance, kita juga memberikan jarak 0,6. Ini dapat disesuaikan dengan daerah masing-masing. Selanjutnya pada menu lateral. Pada menu lateral ini ada Desert Position at Free Flow. Yaitu Desert Position at Free Flow ini adalah mengubah posisi kendaraan pada lajur. Kita dapat melihat ada beberapa pilihan, yaitu middle of lane, yaitu pada bagian tengah. Kemudian any, dapat di tengah, kiri ataupun kanan. Right kanan, left kiri. Di sini kita pilih pada any. Kemudian juga centang pada bagian observe adjacent lanes. Kemudian kita lihat pada bagian bawah ini, default behavior when overtaking vehicle on the same lane or on adjacent lane. Untuk overtake on same lane ini, kita dapat menggunakan overtake on same lane ini adalah perilaku pengendara pada saat mendahului kendaraan lain. Untuk ini kita dapat mencentang keduanya, baik dari kiri maupun kanan. Untuk minimum lateral distance, minimum lateral distance ini adalah jarak minimal kendaraan pada saat kendaraan berhenti. Di sini kita tetap menggunakan jarak 1 meter. Kemudian klik OK. Setelah kita klik OK, maka pada menu bar telah muncul menu yang telah kita buat tadi, yaitu Jambi. Kemudian untuk memasukkan driving behavior ini, kita langsung klik pada base data lagi, kemudian pilih link behavior type. Pada menu bar muncul 5 menu seperti ini. Kemudian kita klik add untuk memasukkan menu yang telah kita buat tadi.
Kemudian kita beri nama sama seperti yang telah kita buat tadi agar tidak bingung. Kemudian pada drive behavior depth-nya kita pilih yang tadi, yaitu Jambi. Baik, selanjutnya untuk menerapkannya kita masuk pada bagian link, kemudian kita klik show list. Pada link behavior tab-nya pada menu link behavior tab-nya kita ubah kepada Jambi yang tadi. Klik kontrol dan klik kanan kiri 2 kali. Kemudian kita ubah menjadi Jambi. Baik, semuanya telah berubah menjadi Jambi. Jika sudah seperti ini, maka dapat kita running. Baik, dapat kita lihat jarak kendaraan berhenti dan jarak kendaraan pada saat berjalan telah sesuai seperti yang telah kita buat tadi. Baik, sekian tutorial dari saya. Terima kasih.